kita semuanya tuh ibu-ibu dan bapak-bapak, syarat suci juga mutlak. Nah, kalau batal seperti yang sudah kita jelaskan, tinggal mau ke belakang enggak, kalau enggak cukup dengan air zam-zam yang ada di sekitar masjid, kita bisa berwudu di situ. Nah, mulainya sama, ya, dari mulai Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad untuk satu putaran. Kedua juga demikian, ketiga demikian, keempat demikian, kelima dan seterusnya sama seperti itu. Dan larangan yang berikutnya, hal yang perlu diperhatikan saat kita tawaf, jangan menyentuh dinding Ka'bah dan dinding setengah lingkaran Hijr Ismail. Pokoknya selama tawaf menjauh, walaupun kita punya peluang untuk mendekat dan merapat ke situ, nggak usah menyentuhnya. Inilah terkait dengan aktivitas kita yang inti selagi kita berada dekat dengan rumah Allah. Tiga ini. Jadi tiga hal: tawaf, etika, dan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kita usahakan selalu berada di dalam Masjidil Haram dan berjamaah untuk sholat wajibnya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kalau ada pertanyaan terkait dengan tiga hal ini, yang memang kita akan tiba malam ini di dekat dengan Masjidil Haram, dipersilakan. Silakan. Sholat sunnah juga. Sama 7 putaran juga, persyaratannya sama. Masih ada yang lain? Ya. Ya, Bu? Umrah sunnah. Untuk umrah sunnah. Umrah sunnah insya Allah nanti kita akan berangkat ziarah. Bagi bapak ibu yang memang standingannya oke, itu dipersilakan membawa kain ihram bapak-bapak. Ibu-ibu langsung sudah berpakaian rapi seperti mau berihram. Kita nanti mampir ke Ji'ronah, mikotnya Nabi kita Muhammad SAW ketika dia berumrah. Kalau Tamim masjid istrinya mikot istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, silakan ibu-ibu nanti kita akan adakan ziarah. Ya, ziarah melihat lagi dari dekat Jabal Tur, memang belum. Kemudian Padang Arafah, suasana haji dan di luar suasana kayak apa. Kemudian Musdalifah, di suasana haji dan di luar suasana haji kayak apa. Kemudian kita lewati yang namanya Wadi Muhassir, tempat di mana dibinasakan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Itu di Wadi Muhassir antara Musdalifah Mina, kita akan lewati. Kemudian ke Mina. Dari Mina kita sedikit menatap dari jauh, mungkin kalau bisa mendekat kita mendekat tempat Jamarat seperti tempat kita melontar kemarin. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu kemarin sudah kejadian melihat dari dekat Masjid Aqaba. Kalaupun kita tidak mendekat sudah lihat kemarin. Nanti dari situ kita meluncur ke Ji'ronah atau Ji'ronah. Dari sanalah nanti ibu bapak yang punya kesempatan dengan kondisi fit dan prima mau umrah lagi dipersilakan. Atau umrah yang memang untuk orang tuanya yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ji'ronah itu ada situs sejarah Perang Hunain. Makanya sejarahnya harusnya 3 hari. Ya, tapi pakai hitungannya 1 hari. Ya, kita yang tertulis dalam paket Madani itu 1 hari. Nah, kalau Pak Arifin mau lebih lengkap, harusnya 3 tahun. Lebih lama gitu. Ketika kita berada di Ji'ronah, kita duduk sejenak, kita tadabbur Perang Hunain. Kalaupun tidak nanti bisa disampaikan tadaburnya. Nah, dari Ji'ronah kita akan melewati Jabal Nur. Sudah berpakaian ihram yang berumrah di sana. Niat di sana, kita bantu nanti terus berangkat sebagai tasbih menuju Jabal Nur, tapi tidak singgah dan tidak naik. Kita cukup melihat dari jauh yang mana ya Jabal Nur, namanya mana sih? Jabal Nur tempat di mana wahyu Allah perdana turun di situ diterima oleh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nanti wahyu Allah yang membuka cakrawala pikiran manusia, wawasan manusia yang lebih luas. Sehingga
Dan wali itu umat Islam seharusnya paling depan dalam berbagai macam disiplin ilmu. Tapi Al-Qurannya kadang-kadang oleh lawan kita sengaja anak-anak kita supaya tidak paham, supaya tidak bisa baca Quran. Makanya usahakan kita bagaimana nanti tidak begitu. Nah, sekali lagi umrah sunnah itu punya peluang di situ. Kalau mau ada yang tambah paket lain, saya lihat kondisinya dulu. Artinya kalau tambah lagi, saya lihat kondisinya dulu. Tapi kalau ini insya Allah pasti satu paket ini di dalamnya umrah sunnah bila yang memang kondisinya prima. Kalau belum tak usah bu, udah apa ya, nggak usah umrah lagi. Cukup umrahnya kemarin dan cukup hajinya. Nanti itikaf aja di masjid. Kita bawa kursi itu kayak gitu di masjid ya. Nggak usah umrah lagi. Cukup itikaf di masjid, tatap Ka'bah, berdoa, berzikir, bertasbih, baca Quran dan baca shalawat. Insya Allah. Bagaimana Pak pakai kursi roda? Ya nanti jawabnya bisa diatur sama kayak kita nanti. Untuk ibu nggak mungkin jalan sendiri. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, yang sekali ada beberapa maklumat terkait dengan teknis berdasarkan kita sore hari ini atau setelah hari ini. Demikianlah dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib dulu ya Pak. Ya.